sore semuanya. Selamat sore sahabat persada semuanya. Selamat sore Prof. Saifur. Terima kasih pada semua partisipan yang sudah join pada webinar pada sore hari ini. Semoga dalam keadaan pandemi ini semua partisipan termasuk dari Prof. Saifur dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi. Selamat datang di webinar Bincang Sehat Persada. Saya ucapkan selamat datang bagi narasumber yang sudah join, yaitu Profesor Dr. Muhammad Saifur Rahman, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi. Selamat sore, Prof. Kita santai ya, Prof ya, di sore yang agak sendu ini, Prof, karena sedikit mendung. Ya. Nah, di webinar sore hari ini, kita akan membahas salah satu isu kesehatan yang mungkin sudah umum dibicarakan, yaitu seputar penyakit jantung. Lebih tepatnya dengan tema hidup berkualitas pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Nah, mungkin sebelum masuk, kita telah mengetahui semuanya bahwa penyakit jantung merupakan penyakit nomor 1 pembunuh dan berbahaya di seluruh dunia. Istilah gangguan penyakit jantung pun beragam, mulai dari aritmia, penyakit jantung bawaan, kardiomiopati, infeksi jantung, hingga penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner sendiri adalah ketika pembuluh darah jantung tersumbat oleh gundulan lemak sehingga menumpuk dan membuat aliran darah ke jantung berkurang, dan tentunya berbahaya sekali bagi tubuh. Bagaimanakah cara kita bagi semua orang dapat mencegah penyakit jantung, kemudian bagaimana juga bagi para masyarakat pengidap penyakit jantung koroner dapat menjaga kesehatan jantung tetap baik dan senantiasa berkualitas. Di sore hari ini kita akan membahasnya bersama Profesor Dr. Muhammad Saifur Rahman, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi. Sebelum kita mulai nih, Prof, saya ingin menanya dulu sekilas bagaimana pendapat dari Prof. Saifur tentang keadaan pandemi seperti saat ini jika dihubungkan dengan menjaga kualitas jantung sore hari ini. Jadi saya pikir siapapun dalam kondisi pandemi ini khawatir terhadap kondisi masing-masing, terutama penyakit jantung. Karena pandemi ini memang menyerang orang siapapun, dan ketika mengenai orang berpenyakit jantung, mungkin manifestasi akan lebih berat karena kondisi jantung yang sudah ada masalah sebelumnya ditambah beban infeksi ini akan sedikit membuat lebih heboh lagi keadaannya. Jadi kita berharap bahwa pasien-pasien jantung ini bisa menjaga diri di rumah, kemudian distancing, taati protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya. Dan semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Terima kasih Prof. Saifur atas penjelasan singkatnya sebelum masuk ke materi. Nah, mungkin sebelum penjelasan dari Prof. Saifur berlangsung, terlebih dahulu saya akan informasikan terkait dengan tata tertib dari webinar pada sore hari ini. Ketika narasumber sedang menjelaskan materi, saya selaku host dan kemudian ada narasumber dari Prof. Saifur atau panelis di Zoom pada sore hari ini, secara otomatis sudah mengaktifkan fitur mute kepada seluruh partisipan di Zoom kali ini, karena fitur yang kami gunakan adalah fitur webinar, sehingga pada layar HP ataupun komputer dari partisipan hanya terlihat saya dan selaku host dan Prof. Saifur sebagai narasumber. Hal ini kami lakukan agar mengurangi noise yang timbul pada kami dan narasumber. Kemudian juga pada sebelumnya kita telah mengaktifkan fitur registrasi. Jadi dari pendaftarannya kita telah mengirimkan via email untuk yang mau join pada webinar pada sore hari ini. Yang kedua, dimohon para peserta dapat mengikuti webinar sore hari ini dengan baik hingga akhir. Kemudian durasi penjelasan dari Prof. Saifur akan berlangsung selama 20 hingga 30 menit ke depan. Setelah penjelasan Prof. Saifur selesai, selanjutnya adalah sesi tanya jawab selama 15 hingga 20 menit. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menuliskan pertanyaannya pada fitur Q&A atau chat yang sudah tertera di layar monitor partisipan masing-masing. Selanjutnya saya selaku moderator akan membacakan pertanyaan tersebut langsung ke Prof. Saifur. Di akhir sesi setelah tanya jawab, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner
melalui fitur polling yang sudah kami sediakan selama 1 hingga 2 menit saja. Hal ini kami lakukan sebagai langkah menilai efektivitas dari penyelenggaraan webinar kami di sore hari ini. Baik, saya Emerald Latif selaku moderator, selaku humas dari Persada Hospital juga, mempersilahkan dari Prof. Saifur Rahman, spesialis jantung pembuluh darah konsultan kardiologi intervensi, untuk langsung memulai penjelasannya. Bisa Prof untuk langsung share screen? Baik, ini sudah nampak ya? Sudah Prof. Sudah. Suara saya juga kedengaran ya? Sudah jelas. Terima kasih Prof. Saya persilahkan. Selamat mengikuti webinar pada sore hari ini. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu sekalian. Alhamdulillah di sore yang sejuk ini dengan hujan rintik-rintik, kita akan berdiskusi berkaitan dengan bagaimana kiat hidup berkualitas pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Seperti kita tahu, kalau kita lihat data ini selalu ngomongnya bahwa penyakit jantung ini merupakan penyebab nomor 1 kematian di dunia. Dan kematian ini meningkat dari tahun ke tahun. Dari 2013 0,5% prevalensinya, kemudian 5 tahun kemudian meningkat menjadi 3 kali lipatnya. Bapak-Ibu sekalian, demikian juga pada tahun 2012, saya beri kotak ini adalah jumlah persentase dari pasien yang terkena penyakit jantung dan stroke. Ini adalah penyakit yang sama mengenai pembuluh darah, cuma yang stroke adalah mengenai pembuluh darah yang ada di otak. Kalau jantung iskemik itu mengenai pembuluh darah yang ada di jantung. Jadi proporsinya sangat tinggi berkaitan dengan penyakit pembuluh darah ini. Bagaimana di Indonesia? Ya, di Indonesia kita melihat bahwa sama dengan dari luar negeri, jantung koroner ini ditengarai mempunyai efek yang cukup besar terhadap kematian, menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Kita kemudian melihat ada 122 orang menderita jantung koroner dalam 100.000 penduduk Indonesia, kemudian juga diikuti oleh stroke. Dan ini biasanya melihat dari stroke dan pembuluh darah di jantung juga, namanya jantung koroner, itu disebabkan oleh pola hidup, cara hidup yang kurang baik. Kalau kita melihat ke BPJS, maka jantung ini menghabiskan biaya yang sangat besar di BPJS dan menempati urutan yang pertama sampai mencapai 10 triliun. Jadi menghabiskan setengah dari lebih dari keuangan BPJS. Kenapa terjadi seperti ini? Salah satunya adalah memang sakit jantung ini bisa menyebabkan pasien dirawat berulang kali di rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, apa yang memperburuk kondisi ini? Yang pertama adalah stigma masyarakat bahwa jantung, kalau sudah kena jantung ini diistilahkan parah atau berakhir segalanya. Padahal sebetulnya ini adalah merupakan pola hidup yang salah yang menjadi diperingati oleh Allah bahwa kita ini harus berubah pola hidup kita mulai dari diketahuinya kita menderita sakit jantung. Jadi harus optimis bahwa ini ada sesuatu yang bisa dirubah dan bisa dicegah dan bisa diperbaiki. Sebetulnya begitu. Kemudian persepsi kita yang salah, tidak ada stigma masyarakat yang salah, dan kemudian ada persepsi yang salah bahwa orang yang sakit jantung katanya dia sendiri atau orang lain tidak memperbolehkan aktivitas. Akibat aktivitas yang tidak begitu banyak, akan ada timbunan kolesterol, timbunan gula yang tinggi. Padahal seharusnya orang sakit jantung itu justru diperlukan untuk berolahraga, beraktivitas, namun harus terukur sesuai dengan perintah dokter, teratur supaya timbunan kolesterol dan gula itu tidak terlalu tinggi dan menjadi normal di dalam darah. Kemudian ada tekanan psikologis yang berpersepsi bahwa tidak boleh berhubungan seksual, padahal sebetulnya boleh-boleh saja, terutama ketika jantungnya sudah minum obat dan tidak ada keluhan, serta tidak ada keluhan selama berhubungan seksual.
Kemudian ada obat yang dikonsumsi oleh pasien-pasien jantung itu dipersepsikan bahwa merusak ginjal. Padahal justru obat-obat jantung ini melindungi ginjal. Ketika jantungnya tidak perbaiki, maka ginjalnya akan bertambah parah karena kurangnya fungsi jantung mengaliri organ ginjal kita. Kemudian ada persepsi yang salah tentang bahwa jantung ini sudah sembuh ketika tanpa gejala. Padahal seharusnya dia justru harus selalu kontrol meskipun dalam tidak ada keluhan. Dia akibat dia sendiri menganggap bahwa itu sudah sembuh, maka dia tidak kontrol lagi ke dokter, terus kemudian kadang-kadang berhenti minum obat dan makanannya kembali ke kebiasaan lama, sehingga akan muncul kembali kerak-kerak di pembuluh darah seperti kerak-kerak yang ada di gambar belakang saya inilah kerak di pembuluh darah jantung yang begitu tebal. Maka kita harus selalu, selama ada kerak di sana, dan kerak itu memang selama hidup akan di sana, itu diperlukan obat untuk mencegah terjadinya perburukan. Ada orang yang mengatakan bahwa, atau dirinya sendiri berpersepsi bahwa tidak boleh minum terlalu banyak. Maka sebetulnya tidak seperti itu. Tidak semua orang sakit jantung mengurangi minum. Oleh karena itu, akibat beberapa stigma dan salah persepsi ini, seringkali pasien dengan jantung kemudian ada serangan berulang atau sesek berulang sehingga membutuhkan rawat ulang, sehingga membuat spending uang yang dibayarkan oleh BPJS menjadi sangat besar. Ini hal yang cukup menyedihkan dan ini terjadi di mana-mana. Bagaimana solusinya nanti kita akan diskusikan. Apakah semua pasien jantung akan seperti itu? Jawabnya pasti tidak. Kita lihat sebetulnya, ini contoh bahwa ada komunitas peduli jantung di Malang yang kita dirikan tahun 2015 dan sekarang sudah 5 tahun. Tanggal 29 September kemarin, kita berulang tahun yang kelima. Selamat kepada pengurus komunitas peduli jantung di Malang, yang namanya juga Malang Cardiovascular Community Care. Komunitas ini terdiri dari pasien-pasien jantung dan keluarganya, atau orang sehat yang mempunyai kepedulian terhadap jantung. Kita lihat bahwa mereka nampak cerah, ceria, meskipun dia sudah ada operasi. Ini adalah di Lawang, berkumpul bersama keluarga. Kita mengumpulkan keluarga karena keluarga itu sangat rentan. Bagi mereka yang bapak ibunya kena sakit jantung koroner, maka anaknya rentan terkena sakit koroner dan dia harus tahu bagaimana caranya mencegah supaya tidak sama seperti bapak ibunya. Kemudian kita melakukan senam. Setiap saat 4 kali seminggu kita melakukan senam sebelum pandemi ini, dan mereka merasa bugar. Dan penelitian kami di Malang mengatakan bahwa mereka memang lebih bugar dibandingkan pasien jantung yang tidak ikut komunitas ini. Kadang-kadang kita jalan-jalan sambil senam, pindah tempat, kemudian sharing kepada di Batu, penduduk yang membutuhkan pencerahan bagaimana menghadapi serangan jantung, supaya tidak terlalu stres, supaya pengobatannya teratur dan seterusnya. Bahkan kita mengadakan rutin di alun-alun Malang dengan peserta yang cukup banyak, termasuk orang umum juga. Apa saja yang sebetulnya mempengaruhi kualitas hidup dari pasien jantung ini? Yang pertama tentunya tergantung dari berat dan ringannya penyakit. Semakin berat tentunya akan banyak keluhan dan kualitas hidupnya kurang bagus. Kemudian yang kedua adalah progresivitas dari penyakitnya. Jadi kalau dibiarkan itu akan perburukan. Dengan semakin berburuk maka dia kualitas hidupnya akan lebih rendah. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kepatuhan terhadap dokter. Baik dalam aspek obat-obatan atau anjuran tindakan. Kadang-kadang kalau sudah keraknya itu tebal dan tidak bisa diluruh pakai obat, maka diperlukan tindakan. Apakah dilebarkan dengan ring, apakah dipasang bypass dengan operasi. Karena saking kerasnya tidak bisa ditembus, misalnya. Kemudian ada bagaimana diet, karena penyakit jantung koroner ini penyebab utamanya adalah timbunan lemak di pembuluh darah karena makan yang berlebih dan nggak kepake.
sehingga ada timbunan yang cukup banyak dan lama serta keras di pembuluh darah jantungnya. Kemudian bagaimana harus beraktivitas sesuai dengan kemampuan jantungnya masing-masing. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan sosial atau dukungan keluarga. Seperti halnya teman-teman MC3 ini sangat kompak, saling mendukung satu sama lain, sehingga pasiennya atau orang-orang yang terlibat di dalamnya itu sangat terbantu dan tidak harus stres. Artinya enjoy menjalani hidupan sehari-hari. Tidak kalah pentingnya juga spiritual, bagaimana persepsi kita kepada takdir kita, bahwa kita ini adalah bagian dari menjalani takdir Allah, dan kemudian dikenai sakit jantung. Ada yang sakit tumor, ada yang sakit mata, ada yang sakit paru, dan ini kita sakit jantung. Ini adalah semua adalah bagaimana kita mempersepsikan diri kita. Dan yang paling penting juga masalah psikologis, karena dengan psikologis yang berat, beban stres akan mempengaruhi beban jantungnya sehari-hari. Dengan demikian, maka kita tahu bahwa kualitas hidup ini sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi di atas. Kalau kita menukil persepsi atau definisi dari kualitas hidup menurut WHO, itu adalah memang lebih ke arah persepsi individual terhadap posisi dia di kehidupannya sehari-hari dalam konteks culture dan value di mana mereka tinggal, dan hubungannya dengan bagaimana tujuannya, bagaimana ekspektasinya, bagaimana standarnya, dan concern dia. Ketika dia dengan segala macam kondisi jantungnya, kemudian dia ekspektasinya sesuai dengan kondisinya, dia enjoy saja. Tentunya hal ini sangat dipengaruhi oleh edukasi, sangat dipengaruhi oleh persepsi dari psikologisnya, harapan-harapan hidupnya, dan seterusnya. Ada beberapa penelitian yang menarik di Indonesia, di mana memang diketahui penyakit jantung ini sangat berdampak terhadap tidak hanya fisik, tapi ada aspek spiritual maupun psikologi dan sosialnya. Sehingga kualitas hidupnya sangat jadi terpengaruh. Kemudian yang tadi takut begini, takut ini, ngapain begini, takut lagi, berdebar lagi, khawatir, takut jantungnya berhenti, dan seterusnya. Dan ini terbukti bahwa mereka itu kualitas hidupnya rendah karena kecemasan yang tinggi. Makanya fungsi dari MCT tadi sangat bagus untuk mengurangi kecemasan, merasa senasib seperjuangan, kemudian dia merasa happy dengan dukungan dari teman-temannya. Yang kedua adalah depresi. Karena bayangannya tuh jantung ini adalah, wah ini kalau sudah sakit jantung bentar lagi mati gitu kan, karena jantung ini adalah organ yang sangat penting. Ya, itu adalah persepsi yang sangat salah. Kemudian kalau bisa adalah melakukan revaskularisasi. Maksudnya adalah kalau memang penyakit jantungnya memang buntu dan obat-obat tidak bisa meluruh, maka perlu dibuka, dilebarkan kembali dengan memasang ring atau dioperasi bypass. Jadi dalam hal ini lebih ke arah sebetulnya bagaimana kita melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi berkaitan dengan penyakitnya, bagaimana dia harus menghadapi penyakitnya, kemudian apa yang harus dilakukan, dan bagaimana orang-orang sekitarnya mensupport dia dalam mengambil keputusan atau mensikapi terhadap kondisi yang dialaminya itu. Kita lihat sebetulnya pasien jantung itu tentunya berbeda-beda ya, ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Ketika dia mengikuti nasihat dokter, seperti apakah perlu diobat saja, apakah hanya perlu ring, atau obat dengan ring, atau operasi dengan obat, dan seterusnya, maka sebetulnya sebagian besar pasien-pasien jantung ini tanpa gejala. Gejalanya sangat ringan, sehingga dia bisa aktivitas, tentunya aktivitas sesuai dengan kemampuannya jantungnya. Kalau dia kelainan jantungnya ringan, dia bisa apa saja dia bisa lakukan. Tapi ketika dia berat, pasti dia harus ada mengukur diri sampai berapa dia bisa. Misalnya dia bisa jalan 1 kilo, ya silahkan. Tapi kalau 2 kilo belum bisa, ya jangan dipaksakan. Jadi ini estimasi, persepsi terhadap dirinya bahwa dia sesuai dengan kondisinya, tidak perlu dipaksakan. Kemudian ada faktor psikososial yang dengan dukungan sosial, dukungan psikologis yang bagus, maka jadi kualitasnya jadi bagus, happy aja. Kemudian ditambah lagi dengan dukungan motivasi dan spiritual, maka dia hampir sama dengan yang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain, berfungsi seperti orang lain, bisa menjadi RT, bahkan kemarin
kami beberapa kali memenangi juara lomba senam jantung sehat. Jadi orang sakit tapi menang dibandingkan orang yang sehat. Ini kan luar biasa. Artinya sangat tergantung kepada persepsi kita terhadap penyakit itu. Penyakit itu tidak bisa dibiarkan begitu aja, tapi dilawan atau di-manage supaya masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Inilah salah satu aktivitas MC3 di mana kita saling mengunjungi orang yang sakit, teman kita, ada yang meninggal, kita takziah, kemudian ada bimbingan rohani atau ceramah-ceramah rohani, ada beberapa pengetahuan-pengetahuan tentang obat, bagaimana mengkonsumsi obat, apa efek sampingnya, bagaimana kalau minum obat, bagaimana pentingnya menjaga tensi, gula, dan seterusnya. Ini fungsi dari MC3 ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dan merasa bahwa kita ini tidak sendirian. Banyak orang di antara teman-teman kita yang sama atau bahkan lebih parah dari kita, maka kita harus semangat dalam menjalani hidup ini. Ini hal yang mungkin sebelum saya akhiri dengan diskusi, maka saya sharing ada beberapa tips bagaimana kita bisa hidup dengan kualitas. Yang pertama adalah bermurah hati. Kita terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jadi apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa share kepada orang lain, kita berikan. Kita manfaatkan kemampuan kita untuk bisa membantu orang lain. Ini akan bisa membahagiakan kita juga. Kemudian segera ambil tindakan, jangan menunggu waktu. Kita bisa apa, kita kerjakan. Kita bisa memberi bantu orang, kita kerjakan. Jangan menunggu waktu, karena kita tidak tahu ajal kita kapan akan tiba. Kemudian ada dukungan dari sekitar. Bagaimana teman kita mendukung kita, bagaimana keluarga kita mensupport kita, tapi tidak membelas kasihani sehingga terlalu dimanja dan kemudian apa-apa dibantu sehingga jantungnya justru tidak difungsikan dan terjadi tumbukan lemak dan seterusnya. Jadi dukungan ini memperkuat dan memberikan semangat. Tunjukkan pada semua orang bahwa Anda mampu memulai yang baru dan tetap terhubung dengan keluarga, sahabat, lingkungan. Jangan menyendiri. Kita Sepertinya terputus, kita tunggu terlebih dahulu untuk Prof. Saifur kembali untuk join di webinarnya. Pada seluruh partisipan, ditunggu terlebih dahulu ya. mohon maaf, ada gangguan sebentar. Terputus ya, Prof. ya? Baik, saya lanjutkan ya. Iya, boleh, Prof. Silakan. Saya lanjutkan dari yang pertama tadi, bahwa untuk bisa hidup berkualitas, kita bermurah hati, segera melakukan kebaikan-kebaikan, jangan menunda, ciptakan lingkungan yang mendukung, kemudian tunjukkan bahwa kita bisa memulai hal yang baru, kemudian tetap terhubung dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan sahabat, pilih sesuai dengan kebutuhan Anda, jangan sesuai dengan pendidikan. Apa-apa ingin dimakan, apa-apa ingin digini, tapi sebetulnya yang orang jantung itu apa yang dibutuhkan ya sudah selesai. Jangan makan berlebih. Habis makan, pingin apa, makan lagi. Pingin apa, makan lagi. Dan habis olahraga, pingin apa lagi, jadi capek, dan seterusnya. Jadi, sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian, hal-hal yang benar dilakukan. Dan hiduplah untuk masa yang akan datang. Berbekal, untuk tidak selalu menyesali kenapa saya dulu kok sakit jantung. Tapi, apa yang ada, diterima, kemudian kita berpandangan ke depan, supaya kita bisa memberi manfaat pada orang lain, bisa menjadi bekal untuk akhirat kita. Selamat mencoba. Saya pikir ini sakit jantung sama sekali tidak menghalangi kita untuk berprestasi, sama sekali tidak menghalangi kita untuk bantu, saling support pada yang lain, dan memberikan manfaat pada orang lain. Terima kasih. Ini adalah gambar dari pembuluh darah yang atas ini adalah yang buntu, kemudian setelah dipasang ring, airnya bagus ke bawah, dan setelah dipasang ring, mereka bisa beraktivitas seperti orang normal, seperti sedia kala. Demikian dari saya, akan sangat terbuka ketika banyak pertanyaan atau diskusi dari Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Prof. Saifur atas penjelasannya, sangat menarik, sangat bermanfaat bagi para partisipan semua yang sudah hadir di sore hari ini. Mungkin Prof, kita langsung lihat di fitur Q&A ya Prof. Di situ Ya, silakan. Saya bisa silakan. sudah ada 5 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Siti Lestari. Akhir-akhir ini kami beberapa kali mendengar dan mendapatkan kasus PPCM. Mohon penjelasan tentang PPCM ini dan bagaimana mencegahnya ya, Prof. Ya, baik. PPCM ini adalah peripartal kardiomiopati. Ya, memang pas kebetulan di luar bahasan kita, tapi tidak apa-apa. Jadi, kardiomiopati itu adalah kegagalan jantung untuk memompa. Namanya kardiomiopati yang terjadi selama periode kehamilan dan melahirkan. Dan biasanya pasiennya merasa sesek di awal-awal melahirkan dan atau sebelum melahirkan dan berhubungan dengan kehamilan dan kelahiran. Biasanya disebabkan oleh sebuah infeksi atau ditengarai sebagai reaksi imunologis. Ada sebagian besar kalau diterapi dengan baik, dengan cepat, itu bisa kembali seperti normal. Tapi ada beberapa yang belum bisa kembali utuh seperti sempurna. Perlu pengobatan secara terus-menerus seumur hidup. Ada yang bagus, artinya bagus itu dengan obat pulih lagi, tapi begitu dia hamil berikutnya, dia akan seperti itu dan biasanya berulang. Dan tidak semua wanita itu seperti itu. Jadi ini semacam bawaan yang ketika dia hamil ada beberapa yang berkaitan dengan autoimun atau virus, kemudian dia sesak nafasnya. Ini yang sering terjadi, namun biasanya ketika dia ditangani lebih cepat lebih bagus. Tidak ada masalah sebetulnya. Mencegahnya adalah kalau misalnya dia memang ketahuan PPCM, jangan hamil lagi, gitu. Atau pengobatan yang terus-menerus sehingga dia tidak sampai ada komplikasi. Karena ini bukan sesuatu hal yang berkaitan dengan infeksi bakteri yang kemudian dicegah, itu tidak, tapi karena memang bawaan dari dianya. Ada seorang yang bisa kena PPCM, tapi yang lain ketika hamil fine-fine saja. Gitu. Jadi pada orang tertentu saja. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Langsung yang kedua ya Prof, dari akun anonim. Apakah ada batasan fisik untuk penderita jantung termasuk kegiatan olahraga? Apakah yang hanya dibatasi? Kemudian olahraga apa saja yang boleh dilakukan bagi penderita jantung? Silakan Prof. Ya, ini sama dengan beberapa pertanyaan yang lain ya. Jadi ada beberapa tentang olahraga. Seperti yang saya katakan tadi bahwa itu lihat ya, di belakang saya yang ini adalah kerak. Nah, kerak ini timbul karena banyaknya lemak yang kita makan, tapi tidak dipakai. Setelah makan tidur, gitu kan? Lebih banyak yang masuk daripada yang dikeluarkan dengan aktivitas, sehingga timbul lemak. Maka pastinya untuk mencegah timbulan itu, yang pertama yang masuk dikurangi, baik dalam bentuk jumlahnya dikurangi maupun jenisnya dipilih, jangan yang berlemak-lemak. Kemudian kalau sudah makan dipakai, yaitu berolahraga. Bagi orang yang normal, olahraganya sesuai dengan kemampuannya, kebugarannya, sesuai dengan umurnya, sesuai dengan nadinya. Jadi kalau misalnya pada orang yang sehat, kemudian dia umurnya 50, maka target nadinya adalah 220 dikurangi 50 sama dengan 170. 170 kali 80%, kira-kira 150 itu cukup. Ketika nadinya sudah sampai 150, berhenti dulu. Besoknya diulangi lagi. Ketika dia olahraganya rutin, maka dia lama-lama tambah bugar. Tambah bugar artinya untuk mencapai nadi 150 itu biasanya dia setengah jam, lama-lama bisa 2 jam baru 150. Itu untuk menjaga kebugaran. Tetapi untuk pasien-pasien jantung tergantung dari keluhan. Karena jantungnya ketika sudah serangan
itu dia punya keterbatasan. Tapi bukan berarti tidak dipakai sama sekali. Keterbatasannya dari mana? Keterbatasan itu berdasarkan keluhan. Ketika ada keluhan, maka boleh berhenti. Ketika tidak ada keluhan, maka boleh terus. Dan biasanya kalau diobati, keluhannya jadi berkurang atau hilang, maka diteruskan. Ketika resepnya tergantung orang per orang. Kalau jantungnya pompanya rendah, maka aktivitasnya nanti dia akan diukur sesuai dengan kemampuan treadmill-nya. Treadmill itu dia jalan di atas rel gitu, kemudian sambil direkam jantungnya. Nah, ketika dia ketahuan sampai di situ sesak nafas atau ada keluhan, atau dari ECG-nya itu ada tanda-tanda membahayakan, kita stop. Berarti nanti untuk selanjutnya dia bolehnya aktivitas maksimal sesuai dengan yang treadmill itu. Jadi lebih terukur. Tetapi kalau belum di treadmill, sesuai dengan keluhan dan kemampuan masing-masing bertahap. Jadi tidak bisa orang per orang itu beda. Jadi yang A bisa begini, begini, begini. Yang B hanya boleh begini, begini. Yang C karena sakit jantungnya tidak apa-apa, seperti biasa. Menjaga kebugaran seperti orang normal. Itu sangat tergantung dari hasil treadmill. Jadi berkaitan dengan yang aman tuh tetap itu. Yang aman itu adalah treadmill dulu. Jadi ada aktivitas apa yang aman? Yang aman tuh yang treadmill dulu. Karena orang-orang merasa tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan karena jantungnya nggak kepake, nggak pernah olahraga. Ketika dia aktivitas melebihi biasanya, misalnya jalan naik tangga, loh kok sakit ya? Nah, disitulah dia tidak boleh melebihi rasa sakitnya. Terus kemudian ke dokter. Dok, ini saya sakit ketika naik tangga. Apakah benar saya sakit jantung? Kemudian dokter akan mengkonfirmasi pakai treadmill. Dari treadmill ini akan ketahuan. Oh, ibu terus bu, jalan 2 kilo, boleh bu. Ini jantungnya bagus. Terus bu, 4 kilo, terus. Ketika dia 5 kilo ada sakit dada, kemudian maksudnya 5 kilo per jam ya kecepatannya. Ada keluhan dan rekaman jantungnya menunjukkan ada kurang oksigen. Oh, ibu berhenti. Berarti nanti ibu maksimal hanya boleh setara ini atau jalan 4 km per jam atau secapek ini. Sebelum capek ini sudah harus berhenti. Kadang-kadang kan tidak harus jalan. Apakah dia naik tangga, apakah dia bersepeda. Kalau sudah terasa seperti ini, sebelum terasa harus berhenti. Harus bisa harus bisa menjaga diri kapan dia harus berhenti. Kemudian pada dasarnya kalau secara umum pasien jantung itu bagus ketika aerobik. Aerobik itu adalah dynamic. Apakah lari, apakah senam, apakah berenang, kalau bisa itu adalah aerobik. Tetapi dihindari yang statik. Statik itu adalah angkat berat badan. Itu membebani jantungnya. Nah, kita tidak dianjurkan bagi mereka untuk push up misalnya atau sit up atau angkat barbel pada pasien dengan gangguan jantung yang berat, tapi yang ringan bisa. Nah, itu harus individual, nggak bisa ngomong di sini, tidak bisa ditiru. Resep orang nggak bisa ditiru oleh orang lain. Nah, kadang-kadang pasien-pasien di rumah sakit itu berniat baik, Bu, boleh begini, saya tidak apa-apa. Dan ditiru ternyata sesak nafasnya. Jadi tidak boleh apa yang diresepkan untuk dirinya belum tentu sama dengan orang lain karena kemampuan jantungnya berbeda-beda. Itu dari saya ya. Baik, terima kasih Prof. Saifur. Jadi untuk pelaksanaan aktivitas fisiknya, jadi ada ukuran sama intensitasnya ya Prof ya. Kemudian yang cocok adalah terlebih dahulu mencoba treadmill dan jalan kaki disesuaikan dengan ukuran masing-masing dari orang yang tersebut. Terima kasih Prof. Kemudian langsung kita pilih ya Prof karena sudah banyak dari Ibu Indriati Muharomah Indrayati AMD Kebidanan. Bagaimana caranya untuk bergabung dengan komunitas MC3 walaupun tidak sakit jantung? Terima kasih. Mungkin Prof. Saifur bisa memberikan rekomendasi. Ya, jadi MC3 ini sebenarnya terbuka untuk umum. Cuma sayangnya kita masih pandemi. Kalau tidak ada pandemi, kita berkumpul 4 kali seminggu. 4 kali seminggu pindah-pindah. Kalau Minggu kita adakan di alun-alun. Kalau Sabtu kita pindah kadang-kadang di Persada, kadang-kadang di Arjosari itu. Pusat pelatihan Arjosari, kadang-kadang di tempat yang lain. Di Pendopo alun-alun kabupaten ya Prof ya?
Pernah ya, Prof? Di depannya masjid, di depan masjid. Kadang-kadang Sabtu di pendopo. Jadi dari situ kemudian datang aja, kita tuh bebas, terbuka. Nanti akan ada tiap Sabtu atau Minggu akan datang saya atau murid-murid saya bercerita, sharing tentang ilmu-ilmu, kemudian saling bertanya. Biasanya kita berbicara tentang bagaimana diet, bagaimana pentingnya obat, dan penelitian kan kita sudah melakukan penelitian, pembuktian yang menjadi tesis dari dokter-dokter spesialis yang sudah lulus bahwa MC3 ini terbukti bermanfaat. Yang pertama, manfaatnya adalah mengurangi angka rehospitalisasi. Jadi kalau orang sakit jantung masuk MC3, dia jarang sekali. Halo, Prof. Baik, sepertinya masih tersambung. Ya. Ini masalahnya adalah, halo? Halo, Prof. Sudah masuk kembali. Ya, masalahnya memang kalau hujan ini wifi-nya kurang bagus. Jadi kalau MC3 ini anggotanya jarang masuk rumah sakit. Kalau orang sakit jantung tidak masuk MC3 itu bolak-balik masuk rumah sakit. Kemudian yang kedua, kualitas hidupnya lebih bagus dibandingkan dengan pasien yang tidak masuk MC3. Kemudian kepatuhan obatnya lebih bagus. Jadi kalau MC3 itu mirip orang normal biasa. Ya kalau kita tidak tahu, dia tidak ngaku, dia ketahuan seperti orang normal, tidak ada keadaan. Jadi kualitas hidupnya bagus, kemudian hospitalisasinya tidak banyak atau menurun dibandingkan yang lain. Kemudian kepatuhan minum obatnya bagus, kemudian kebugarannya bagus. Kebugaran jadi bugar banget. Bahkan saya kalah, saya kan jarang olahraga bagi sama mereka. Jadi datang aja Bu, nanti atau mungkin nanti ketuanya Pak Dar bisa ngasih nomor telepon untuk bisa masuk lewat WA Group. Kita punya WA Group untuk berkenalan di situ. Di situ banyak diskusi-diskusi berkaitan dengan umum maupun yang tentang ilmu-ilmu jantung yang diberikan oleh PPDS atau dari saya. Jadi ini berkaitan dengan program. Silakan mungkin Pak Darmawan bisa share bagaimana dibantu beliau untuk bisa bisa bergabung dengan MC3. Untuk tentang pasangring ini ada pertanyaan tentang pasangring. Apakah pasangring ini membuat kualitas hidup sama dengan yang lain? Sama, persis. Tergantung dari kapan dia dipasang ringnya. Ketika dia dipasang ring sebelum terjadi serangan jantung, sebelum terjadi kerusakan otot jantung, maka dia persis seperti semula seperti saya, seperti orang sehat. Tetapi kalau dia pasang ringnya terlambat, artinya dia sempat terjadi serangan jantung, kemudian otot jantungnya sebagian ada yang rusak, baru dipasang ring, nah itu mungkin sebagiannya tidak bisa kembali kepada normal, tapi dia normal, hampir normal. Kenapa? Sudah kandung terlambat dia pasang ring ketika otot jantungnya sudah sebagian rusak. Tapi rata-rata pasien saya sudah ketahuan kalau dia kontrolnya rutin, sebelum serangan sudah saya pasang, sehingga dia seperti biasa, normal biasa aja gitu. Karena justru kerak-kerak di pembuluh darahnya itu jadi lebar pada otot jantung yang masih berfungsi. Makanya kita mencegah supaya tidak sampai terjadi serangan jantung, karena kalau serangan jantung itu ototnya menjadi rusak dan tidak berfungsi, sehingga ada sedikit gangguan. Dan kadang-kadang tidak kembali, mohon maaf, tidak kembali kepada asal sehat seperti sedia kala, tapi dengan olahraga, dengan minum obat itu hampir normal, 80-90% itu menjadi normal. Saya pikir begitu. Sama ya Prof, jadi untuk yang pasang ring ya. Oke. Kemudian Prof, ini ada pertanyaan yang di terakhir sendiri, kalau misalkan penderita jantung koroner melakukan pasang ring, boleh minum obat herbal Prof, apakah aman? Ya, herbal. Jadi obat herbal ini sebetulnya supplementary ya, jadi tidak bisa menggantikan. Kenapa begitu? Begini, sakit jantung ini adalah sakit yang bukan main-main. Artinya kita ketahuan sakit jantung, maka kita berusaha untuk menyingkirkan obat penyebabnya.
Misalnya kerak, ada obat-obatan yang sudah terbukti secara ilmiah untuk menyingkirkan kerak. Ketika ditanya apakah herbal A bisa mengurangi kerak, saya bilang saya tidak tahu karena belum ada bukti ilmiahnya. Obat jantung itu sudah terbukti ilmiahnya dan efektif mengurangi kerak misalnya. Maka tidak boleh tergantikan. Gitu. Kemudian terutama orang yang sakit ginjal, yang sakit liver, tidak boleh banyak mengkonsumsi herbal karena nanti efek sampingnya kepada liver dan ginjalnya. Sedangkan obat-obat kami adalah obat-obat yang sudah terbukti tidak mengganggu liver dan tidak mengganggu dari ginjal. Sehingga kalau menurut saya, Ibu, Bapak Ibu sekalian, kerak jantung itu tebal dan keras. Mungkin Bapak Ibu sekalian melihat, mungkin yang Bapak-Bapak tidak pernah masak ya. Kalau yang Ibu-Ibu tuh masak, ketika masak itu Ibu ada kecipratan, coba kecipratan minyak dari wajan ini Bu, ciprat ke kompor, kemudian dibiarkan setahun. Mau hari raya bersih-bersih supaya dapurnya bersih. Itu setahun numpuk itu pakainya enggak bisa pakai Mama Lemon, Bu. Pakainya pakai sutil atau pakai pisau. Kenapa? Karena keras. Berarti, Ibu bayangkan, yang nyiprat aja segitu, yang masuk ke mulut kita berapa kali lipatnya? Mungkin 1000 kali lipatnya. Kemudian itu tidak setahun, tapi bertahun-tahun. Maka itu namanya keraknya sangat tebal dan keras. Tidak bisa untuk melirih, tidak bisa untuk meluruh yang sudah keras. Makanya dipasang ring untuk menyingkirkan. Seperti halnya Ibu bayangkan, ring itu kayak gorong-gorong. Dipasang di situ untuk membersihkan selokan yang banyak lumutnya, yang banyak lumpurnya. Lumpurnya udah keras. Kalau lumpur sudah keras, tidak bisa dipakai obat-obatan. Bahkan kadang-kadang dibor, pakai inten. Kadang-kadang harus di balonnya pecah bolak-balik. Jadi sampai sekarang nih, tidak ada obat herbal yang bisa menggantikan ring pada kasus di mana keraknya sangat tebal. Tebal sekali kerasnya. Kayak batu gunung itu sama dengan kerasnya kayak gitu. Karena sudah bertahun-tahun ini. Jadi saya pikir kalau herbal saya tidak menganjurkan karena tidak ada bukti ilmiah. Dan selama ini Bapak Ibu sekalian mungkin nanti akan ada teman-teman dari MC3 sudah muter seluruh desa, sudah ke Jakarta, ke Medan, kemana, akhirnya balik ke saya lagi ya di bypass atau di ring. Kenapa? Ya habisin uang aja karena tidak efektif meluruh kerak-kerak yang sudah begitu tebalnya. Ya. Obat-obat herbal itu lewat minum efeknya seluruh tubuh. Sedangkan kalau ring atau bypass itu yang diundi-undi cuma jantungnya. Jadi efek samping lain itu tidak ada. Nah, itu yang menjadi penting terhadap efek samping. Jadi efek sampingnya bahaya, kemudian manfaatnya jelas lebih terbukti pada pemasangan ring daripada herbal. Ya. Baik Prof, jadi obat herbal ada efek sampingnya juga ya Prof ya? Ya. Dan tidak bisa menggantikan pasang ring untuk membereskan plak yang sudah tebal. Baik Prof, mungkin satu pertanyaan terakhir di fitur chat, ada dari Bapak Darmawan, beliau adalah dari Ketua MC3 Malang. Saya pasien JBK dengan CABG tahun 2012, upaya untuk hidup sehat sudah kami lakukan, tapi ada satu hal yang jadi pikiran saya Prof, saya selalu khawatir jangan-jangan suatu saat akan muncul lagi plak dalam pembuluh darah saya. Bagaimana mengukur supaya plak bisa terdeteksi lebih awal? Silakan ya, Prof. Jadi, Pak Darmawan ini adalah pasien setia saya dan beliau itu rajin sekali olahraga 4 kali seminggu lebih langsing dari saya, kemudian lebih bugar dari saya, tapi beliau memang punya resiko keluarga. Jadi resiko keluarga itu bapak ibu kita itu menurunkan penyakit, tidak hanya menurunkan warisan tapi penyakit juga dapat kita. Karena sel kita dari ibu kita, kemudian sel kita dari bapak kita. Nah, ketika kita mempunyai keturunan, maka orang yang punya keturunan makan satu piring itu menjadi lemak separuh misalnya. Orang yang tidak punya keturunan ini tidak ada lemaknya. Nah, itu memang ada kecenderungan penumpukan lebih karena dia punya potensi. Nah, potensi ini yang harus kita atasi. Kemudian
bagaimana kita caranya tahu bahwa itu ada kerak ya Panda? Kerak sebetulnya kalau keraknya tipis itu tidak ada keluhan apa-apa di kita. Kerak itu akan menimbulkan keluhan ketika sudah lebih dari 70%. Atau keraknya itu 50%, tetapi jantungnya harus dipacu lewat treadmill. Jadi dipacu sampai nadi tertentu sehingga akhirnya ketahuan. Ketika nadinya cepat, kemudian ada kerak tipis di situ, oksigennya kurang. Nah, di situ tahu. Jadi istilahnya untuk mengetahui kerak secara tidak langsung itu pakai treadmill. Apakah keraknya itu mengganggu aliran darah apa enggak? Meskipun ada kerak, tetapi tidak mengganggu aliran darah, maka treadmillnya negatif, hasilnya normal. Kalau misalnya ada keraknya tebelnya seberapa, itu pakai CT scan koroner. Namun nanti CT scan itu kalau sudah ada benar-benar kerak di situ, harus konfirmasi pakai kateterisasi. Karena CT scan mungkin salah dalam hal berinterpretasikan hasilnya. Karena dia nilainya anatomis saja. Tetapi kalau dari CT scan sudah bersih, berarti tidak perlu dikateterisasi lagi. Hanya pada hasil CT scan yang meragukan dengan kerak, oh ini kok ada kerak ya, apakah mengganggu aliran apa enggak? Nah, kita pakai kateterisasi. Jadi intinya ada yang pertama regular check up. Regular check up untuk selalu mengontrol kolesterolnya. Nah, kolesterol itu kan yang namanya kolesterol naik turun. Bahwa tahun lalu saya kolesterol normal, belum tentu hari ini normal. 3 bulan yang lalu normal, belum tentu hari ini normal. Kenapa? Yang kita diambil darahnya itu potret sesaat. Banyak orang-orang di ibu, bapak ada penyakit jantung ya, masa ini aku enggak pernah kolesterol tinggi. Saya tanya, bapak, ibu, apakah memang periksa kolesterol tiap hari? Enggak lah. Tahu dari mana kalau tiap hari Senin kolesterolnya turun, hari Rabu kemudian dia turun naik lagi, gitu kan enggak tahu. Jadi akhirnya memang harus rajin kontrol. Biasanya kita anjurkan bagi yang pernah sakit jantung atau pernah pasang ring 6 bulan sekali minimal. Kemudian ada regular treadmill tiap tahun sekali. Kalau misalnya ada regular check up 5 tahun sekali pakai CT scan misalnya. Jadi ini ada upaya-upaya untuk melihat kelainan-kelainan dini dengan berbagai modalitas yang ada. Jadi tidak semua orang harus pakai CT scan semua, dipilih-pilih karena nanti tidak efektif. Yang mana yang di treadmill, yang mana-mana yang di CT scan, yang mana-mana yang di kateterisasi itu ada ilmunya sendiri. Baik, terima kasih Prof. Jadi untuk pendeteksian awalnya adalah menggunakan treadmill ya Prof ya. Baik, mungkin sudah sekian dahulu dari pertanyaannya karena sudah keterbatasan waktu. Mungkin sebelum saya menutup, saya akan langsung membuat polling. Jadi untuk mengukur efektivitas dari webinar pada sore hari ini, kami mohon kesediaannya waktunya 1 hingga 2 menit untuk dari masing-masing partisipan dapat mengisi dari webinar pada sore hari ini. Dipersilakan terlebih dahulu. Sambil menunggu ya, Prof. Ini partisipasinya lumayan juga ya, 55 orang. Lumayan, Prof. Jadi dari pendaftarnya sudah cukup banyak yang mengikuti pada sore hari ini. Ya, sambil menunggu. Silakan dari partisipan untuk mengisi terlebih dahulu karena penilaian ini sangat berharga bagi kami untuk mengadakan webinar untuk isu-isu berikutnya dari Persada Hospital. Kemudian saya menyampaikan kepada semua partisipan yang sudah join pada sore hari ini bahwa Persada Hospital merupakan rumah sakit yang aman terhadap COVID-19 dan kami menerapkan standar tinggi dan screening ketat untuk kenyamanan dan keamanan dari fasilitas kami. Jadi jangan takut untuk periksa ke dokter di Persada Hospital karena kami siap melayani untuk semua masyarakat pada masa pandemi seperti saat ini. Ini Prof di rumah ya Prof ya? Ke-mute Prof. Jadi nggak muncul suaranya. Baik, sambil menunggu.
Ya, saya di rumah saja ini. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, silakan nanti bisa bergabung dengan MC3 dan teman-teman MC3 akan membantu untuk menjawabnya karena beliau itu juga praktisi dan sudah banyak ilmu-ilmunya bagaimana berolahraga, bagaimana makan, diet, dan minum obat dan seterusnya. Baik, mungkin sudah cukup. Saya akan akhiri untuk pollingnya. Untuk kami. Baik, rata-rata sudah cukup baik dari teman-teman semua yang sudah mengisi polling pada sore hari ini. Baik, Prof, mungkin sebelum penutup ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada partisipan yang bergabung pada sore hari ini di masa pandemi ataupun mungkin tips-tips lain. Baik, sebelum saya tutup, saya sedikit ada tip untuk menghadapi masa pandemi bagi pasien-pasien yang sakit jantung. Yang pertama, kalau bisa tetap menjaga kebugaran atau minum obat sesuai dengan petunjuk dokter di rumah saja. Kemudian ketika harus bepergian, maka harus menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan menjaga kebugaran serta meningkatkan imun dengan makanan bergizi, vitamin, dan protein yang cukup tinggi sehingga daya tahan tubuhnya meningkat. Otomatis biasanya ketika olahraganya rutin maka imunitasnya juga meningkat. Terhadap kemungkinan COVID ini kita sama sebetulnya. Kemungkinan terkenanya sama antara orang sakit jantung, orang yang tidak sakit jantung. Tetapi ketika sudah kena, maka orang yang sakit jantung itu lebih berat kondisinya. Makanya kita berharap semuanya, Ibu berdoa, Bapak Ibu berdoa, semuanya kita dilindungi Allah untuk tetap bisa terhindar dari wabah COVID ini dengan menjaga kebugaran, menjaga imunitas, dan menjaga protokol kesehatan untuk tetap konsisten dilakukan. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Prof. Saifur atas waktunya pada sore hari ini. Kemudian terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih juga kepada teman-teman dari MC3 yang sudah bersedia bergabung pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dari Prof. Saifur dapat bermanfaat bagi semuanya. Semoga upaya edukasi dan physical distancing pada sore hari ini dapat membuat pengetahuan kita bertambah dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Kemudian Persada Hospital juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Akhir kata, saya Imran Latif selaku moderator pada sore hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan ucap dan tindakan yang kurang berkenan selama webinar berlangsung. Terima kasih Prof. Saifur, semoga sehat selalu di sore hari ini dan kemudian di hari-hari berikutnya di masa pandemi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Prof. Saifur. Sama-sama. Assalamualaikum. Persada Hospital, first choice of healthcare.